Sejarah Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang Muslim sejak abad ke-7 hingga ke-8 dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Kerajaan Perlak. Raja pertama Samudra Pasai adalah Merah Sile atau Merah Selu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan tarikh Mekah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik Al-Saleh. Ada apa dengan Anda kesini? Saya diutus oleh Syarif Mekah untuk mengislamkan kerajaan Samudra Pasai. Baiklah, jika itu utusan dari Syarif Mekah, saya akan menjadikan kerajaan Pasai menjadi kerajaan Islam, dan Islam akan menjadi agama kerajaan. Baik, terima kasih atas ketersediaannya. Mulai sekarang, saya akan memberi Anda gelar Sultan Malik As-Soleh. Setelah itu, mayoritas penduduk Pasai memeluk agama Islam dan kerajaan pun terus membentuk dan berkembang. Setelah Sultan Malik As-Soleh wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad Malik Az-Zahir, pada masanya kerajaan Samudra Pasai terkenal menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Dikarenakan letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di pesisir utara samudra, dekat Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Sehingga membuat kerajaan ini mudah dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah dengan beragam agama. Kerajaan Samudra Pasai menjalin persekutuan dengan Kerajaan Malaka, dipererat dengan diadakannya pernikahan antara putra dan putri Sultan dari Kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Dan Raja pertama Malaka bernama Prameswara yang menikah dengan putri Kerajaan Pasai. Menantuku, kau sekarang adalah anggota dari kerajaan Pasai. Ya Ayahanda, sekarang saya menjadi anggota kerajaan Pasai. Semoga kerajaan Malaka dan jalur perdagangannya akan semakin berkembang dan maju. Menantuku, semoga kemakmuran akan sampai ke tangan anak cucu nanti. Ya, semoga akan makmur selamanya. Rakyat Pasai dan Malaka hidup tentram dan jalur perdagangan pun sangat ramai. Sultan Pasai pun terus berganti. Hingga pada Sultan Pasai yang ke-12 yaitu Sultan Zain Al-Abidin. Ternyata hubungan harmonis antara kerajaan Pasai dan Malaka tidak disenangi oleh pihak Portugis yang telah membangun benteng di Muara Bungo, Jambi. Portugis memandang hubungan dagang dengan perahu layar ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kekuasaannya. Itulah sebabnya Portugis melarang hubungan tersebut. Namun larangan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Sultan Zain Al-Abidin. Pada suatu ketika datanglah utusan Portugis yang bernama Antonio Galvao menghadap Sultan Zain Al-Abidin. Utusan ini diterima Sultan dengan sangat baik, tetapi ketika Antonio Galvao menyampaikan pesan-pesan pemerintahan Portugis yang berkedudukan di Jambi, Sultan Tambak sangat marah. Saya datang sebagai utusan Portugis ingin menyampaikan sesuatu hal. Apakah? Kami ingin Samudra Pasai menghentikan hubungan dagang dengan kerajaan Malaka. Atas dasar apa kalian meminta hal tersebut? Kami merasa hubungan tersebut akan merugikan Portugis nantinya. Katakan pada pemimpin kalian bahwasanya Samudra Pasai tidak akan pernah dibawa siapapun. Kalian boleh berniaga terlebih dahulu, kapan pun saja. Tapi Samudra Pasai akan tetap berjaya. Baik, Apakah mungkinkah mereka memisahkan kita sesama Melayu dengan sebelah itu? Kalian bersiap-siaplah. Cepat atau lambat, bangsa Portugis akan menyerang kita. Saya juga berpikiran demikian, tuanku. Panglima, siapkan pasukan untuk menyerang Portugis. Siap. Baik, tuanku. Akan kulaksanakan. Sementara itu, di kerajaan Samudra Pasai, aku sudah tidak sabar untuk berlatih berperang lagi. Ya, aku juga. Kita pasti bisa seperti armada laki-laki. Ya, pastinya dong. Ngomong-ngomong, Panglima mana sih? Panglima, itu dia.
Dia sedang kemari. Sedang apa kalian? Kenapa belum berlatih? Kami sedang menunggu Panglima. Cepat berlatih. Siap. Ya, pasukan ini kita akan menang dan membawa keamanan untuk Samudra Pasifik. Baiklah kalau begitu. Lanjutkan tugasmu, Panglima. Baik, Tuan. Sementara itu, di markas Portugis, mereka merencanakan penyerangan terhadap Samudra Pasai yang dilatar belakangi oleh sikap Sultan Zain al-Abidin yang menolak untuk menghentikan kerjasamanya dengan Kerajaan Malaka. Sehingga Portugis segera mengirimkan armada yang sangat besar untuk dapat mengalahkan Samudra Pasai. Jenderal, Samudra Pasai menolak kerjasamanya dengan Kerajaan Malaka. Oh, seperti itu. Iya, Jenderal. Inilah saat untuk menyerang Kerajaan Samudra Pasai. Apakah tidak tergesa-gesa, Jenderal? Aku adalah penguasa di sini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Hahaha. Karena untuk penguasa jalur perdagangan di Selat Malaka, kita harus menundukkan Kerajaan Samudra Pasai. Baik, Jenderal. Kemudian terjadilah perang antara Kerajaan Samudra Pasai dan Portugis pada tahun 1521. Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, sedangkan Samudra Pasai dipimpin oleh Panglima Ibrahim Tapa. Dengan kecerdikannya, Portugis berhasil menundukkan Samudra Pasai. Dengan demikian berakhirlah masa pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai dan Portugis menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 sampai 1520. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai diteruskan kepemimpinannya oleh Kesultanan Aceh yang berdiri sekitar tahun 1520-an sebagai penerus wilayah peradaban Islam. Kejayaan perdagangan internasional Samudra Pasai diteruskan dan dikembangkan oleh Kesultanan Aceh Darussalam.